Para pemimpin Uni Eropa kini semakin terbuka mendukung rencana penggunaan aset Rusia yang saat ini dibukukan oleh Barat. Dana itu akan dijadikan jaminan untuk pinjaman raksasa sebesar 140 miliar euro demi menopang Ukraina. Langkah ini mengemuka dalam KTT Uni Eropa di Copenhagen pada Rabu lalu. Namun di balik kesepakatan itu, sejumlah tantangan hukum dan risiko keuangan masih menjadi bayang-bayang besar. Perdana Menteri Belgia, Bart De Wever, menegaskan bahwa setiap langkah harus disertai mekanisme berbagi risiko. Ia memperingatkan, tidak ada uang yang benar-benar gratis, selalu ada konsekuensi. De Wever bahkan meminta komitmen tertulis dari seluruh anggota Uni Eropa, agar jika di kemudian hari timbul masalah, semua negara turut bertanggung jawab. Ia menegaskan kepada para pemimpin Eropa, jika kita ambil uang Putin dan menggunakannya, maka kita semua harus siap menanggung akibatnya. Kekhawatiran Belgia bukan tanpa alasan. Pasalnya, sebagian besar aset Rusia di Eropa tersimpan di negara tersebut melalui lembaga keuangan Euroclear. Secara hukum internasional, penyitaan aset negara berdaulat tidaklah sederhana. Uni Eropa kini berada di persimpangan, bagaimana tetap mengklaim aset Bank Sentral Rusia sambil melindungi Belgia dari kemungkinan pembalasan Moskow. Situasi ini makin mendesak. Bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina sudah berakhir, sementara banyak pemerintah Eropa menghadapi tekanan anggaran. Komisi Eropa pun mengusulkan agar dana hasil sitaan dari aset Rusia mulai dipakai mendukung Ukraina pada tahun 2026 hingga 2027. Namun Kremlin langsung bereaksi keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut rencana itu sebagai pencurian murni dan hayalan. Ia memperingatkan, setiap tindakan Uni Eropa terhadap properti Rusia akan dibalas dengan sangat keras. Meski begitu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menekankan bahwa Belgia tidak akan dibiarkan menanggung risiko sendirian. Namun De Wever kembali mengingatkan, ancaman terhadap keamanan pejabat Euroclear kini semakin nyata. Rencana Komisi Eropa ini pada dasarnya mempercepat ide reparasi Rusia kepada Ukraina, menggunakan dana bank sentral yang kini dibekukan. Agar Belgia tidak menjadi satu-satunya yang tertekan, maka pinjaman Uni Eropa harus dijamin bersama oleh negara anggota, maupun kemungkinan negara-negara G7. Para menteri keuangan G7 kini tengah meninjau berbagai opsi, termasuk penggunaan dana beku secara sah dan terkoordinasi. Seberapa jauh masing-masing negara siap menanggung beban ini, dan siapa yang pada akhirnya akan paling diuntungkan dari pinjaman yang kemungkinan besar dipakai untuk pembelian senjata Ukraina. De Wever juga menuntut transparansi penuh dari seluruh negara Uni Eropa terkait keberadaan aset Rusia yang mereka simpan. Menurut riset Parlemen Eropa, selain Belgia dengan simpanan sekitar 185 miliar euro, Prancis diperkirakan menyimpan 19 miliar euro, sementara Luxembourg antara 5 hingga 20 miliar euro. Namun hingga kini, para pejabat tinggi Uni Eropa mengakui rencana pelepasan aset ini masih jauh dari kata pasti. Diplomat senior Eropa, Kaja Kallas, menegaskan, belum semua mendukung, dan kami masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Eropa tengah bermain api dengan harta Rusia, sementara Ukraina terus menunggu napas baru untuk bertahan. Mengambil harta Rusia bisa jadi senjata, tapi juga bisa jadi bumerang mematikan bagi Eropa. Bagaimana menurut kalian terkait berita kali ini? Silakan tulis di kolom komentar.